Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Fadilah dari kelas 2 SID. Kali ini saya akan melakukan inisialisasi Git agar memudahkan ketika membuat project maupun nanti akan mengupdate projectnya. Project saya kali ini adalah Bina Desa dengan tema fasilitas desa dan peminjaman ruang. Nah, untuk menggunakan Git, kita harus terlebih dahulu mendownloadnya. Bisa menggunakan browser. Saya pribadi sudah mendownloadnya. Jadi tinggal dicek jika sudah di-download dan diinstal, maka kita bisa cek dan buka command prompt dan mengetikkan git min version. Nah, maka akan terlihat versi git yang setelah kita download tadi, yang telah kita install, yaitu yang saya pakai sekarang adalah 2.51.0. Nah, jika git sudah terinstall, maka kita bisa melakukan inisialisasi awal. Kita buka saja Visual Studio Code-nya dan kita ketikkan git init untuk melakukan inisialisasi. Oh my god. Nah, teman-teman bisa mengetikkan di sini git init. Nah, jika sudah seperti ini, maka teman-teman bisa mencari folder git normalnya atau biasanya folder git ini ada di Laragon kita. Nah, sebelum teman-teman mengecek di mana letak foldernya, teman-teman perlu memastikan dulu status gitnya. Jadi kita ketikkan aja git status. Nah, jika seperti ini, jika sudah seperti ini, maka teman-teman bisa membuka Explorer, folder Explorer. Lalu teman-teman klikkan saja di project teman-teman. Nah, di sini gitnya tidak akan kelihatan. Jadi kita perlu membuka pengaturan di sini git bagian show, lalu hidden itemnya kita aktifkan, maka gitnya sudah kelihatan. Dan ini normal, kadang-kadang git memang membuatnya menjadi hidden file. Nah, langkah selanjutnya kita mengetikkan git add spasi titik. Nah, ini gunanya untuk membuat semua file di sini masuk ke staging area. Nah, untuk memastikannya lebih detail, kita bisa mengetikkan git status. Jika sudah berwarna hijau, maka sudah dipastikan semua filenya sudah masuk ke staging area. Jika kita ingin hanya meng-add satu atau beberapa file, tidak semua file, maka kita bisa mengetikkan git add dan nama file tersebut. Tapi mudahnya kita cukup mengetikkan git add lalu titik, maka semua file akan berada dalam staging area. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan teman-teman ingin mengeluarkan kembali file-file yang tadi sudah masuk ke staging area? Nah, teman-teman cukup ketikkan saja git reset atau git reset. Nah, maka semua yang ada di staging area tadi itu akan dalam kondisi tidak di staging area lagi. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa mengetikkan git status seperti ini, dan maka akan terlihat teks berwarna merah yang artinya semua file tadi sudah di unstage atau sudah tidak ada dalam staging area lagi. Di sini bisa dilihat warna merah yang tadi saat kita masukkan filenya ke staging area, semuanya berwarna hijau. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi identitas, username, dan email.
Pertama-tama kita perlu mengklikkan Git. Di sini git config username dalam tanda kutip Farid karena nama saya Farid, dan teman-teman bisa menyesuaikan nanti dengan nama teman-teman masing-masing. Arti di kesalahan di sini harusnya kita mengetikkan git config min local username. Karena kita hanya menggunakan PC ini, maka kita ketikkan min lokal. Nah, setelah itu kita bisa mengetikkan hal yang sama, cuman di sini kita ganti username menjadi user email. Teman-teman bisa mengetikkan email teman-teman masing-masing. Teman-teman bisa menggunakan email masing-masing. Di sini saya akan menggunakan email PCR. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa mengklik enter. Dan untuk mengeceknya, teman-teman bisa mengetikkan git config list. Seperti di sini, min list. Nah, maka akan terlihat di bagian bawah sini, usernya tuh nama saya, Farid, dan emailnya email yang sudah saya masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah commit, yang dimana perintah commit ini untuk menjalankan yang tadi sudah di staging area. Kita ketikkan, nah, ketika file-file tadi sudah di staging area, maka kita perlu memindahkannya ke local repository menggunakan git commit. Nah, pada git commit, teman-teman bisa menggunakan min-m sebagai message. Jadi kita akan taruh di sini pesannya itu commit yang pertama. Ini sebagai message yang akan kita tandai. Nah, maka di sini file-file kita sudah dalam keadaan yang di commit atau sudah di local repository. Nah, setelah di commit, teman-teman jangan lupa untuk mengeceknya dengan git status. Nah, di sini on branch master nothing to commit, working tree clean, berarti ya sudah berhasil mengcomitnya. Nah, jika git status tadi itu gunanya untuk mengecek apakah commit kita udah berjalan atau belum. Nah, lalu kita lanjut untuk perintah selanjutnya yaitu git log. Ini untuk melihat log atau git log ini gunanya untuk melihat riwayat dari yang udah kita commit tadi. Nah, di sini bisa dilihat outdoor-nya saya sendiri, lalu tanggal commitnya yaitu September 27 2025, jamnya di sini. Lalu ini kode commitnya headmaster. Nah, ada pesannya di sini sesuai yang kita ketik tadi, yaitu git commit min m commit pertama. Nah, commit pertama itu isinya ini.
Ini commit pertama. Dan git commit bisa lebih ringkas lagi dengan mengetikkan git log min one line. Nah, di sini langsung terlihat message yang kita kirimkan tadi, yang kita sematkan di commit kita, yaitu commit pertama. Dan begitulah cara melihat bagaimana cara melihat riwayat dari commit kita. Nah, tujuan commit sendiri kan adalah untuk menyimpan riwayat terakhir kita mengupdate project kita. Nah, di sini saya akan menambahkan controller Bina untuk sebagai penanda bedanya yang pertama dan commit yang kedua. Nah, di sini langsung saja kita mengetikkan git add. Nah, setelah kita mengetikkan git add, kita bisa lanjut mengetikkan git commit dengan pesan Nah, lalu kita bisa melihatnya menggunakan git log, melihat riwayat yang telah kita commit. Nah, di sini ada dua ada dua riwayat, yaitu commit kedua dan commit pertama. Nah, setelah kita membuat dua riwayat tadi, nah di sini kita bisa membaca bagian sininya, terlihat ada kata head menunjuk ke master, yang artinya kita sedang berada di commit kedua. Nah, bagaimana cara kita untuk kembali ke commit pertama? Kita bisa mengetikkan git checkout dengan mengcopy bagian commit atau kode commit yang ingin kita kembali ke sana, kembali ke keadaan di commit pertama. Karena kita akan kembali ke keadaan commit pertama, maka kita menggunakan kode dari commit pertama. Nah, setelah itu kita bisa mengeceknya menggunakan git log. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita berada di commit pertama. Dan salah satu indikator lainnya kita bisa lihat tadi kita sudah membuat file yang namanya Bina controller. Nah, Bina controller saat ini kita tidak mempunyai Bina controller karena kita sedang berada di commit pertama. Nah, itulah gunanya git checkout tadi. Nah, sama halnya jika teman-teman ingin kembali ke commit yang kedua, teman-teman cukup mengetikkan git checkout, tapi dengan memastikan setelah git checkout ada ID commit dari yang akan teman-teman jalankan nanti, yang ingin teman-teman tuju. Nah, ini kita menggunakan commit yang kedua.
Nah, di sini kita sudah masuk ke commit kedua dan kita bisa cek saja menggunakan git log. Nah, di sini commit kedua. Nah, di sini terlihat head master yang artinya kita sudah berada di commit kedua, dan di commit kedua kita sudah memiliki bina controller di sini. Nah, jika teman-teman memiliki 2 atau lebih dari banyak commit, misalkan teman-teman memiliki 5 atau beberapa commit sekaligus, teman-teman ingin kembali ke commit yang paling baru. Nah, teman-teman cukup mengetikkan git master, git checkout master. Nah, jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan atau mengcopy ID commit yang ingin teman-teman tuju, tapi cukup ketikkan git checkout master. Nah, maka teman-teman akan langsung berada di commit atau tujuan atau update paling terakhir yang pernah teman-teman lakukan dan teman-teman simpan. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya passing data dengan yang sederhana. Dan sebelumnya juga saya sudah membuat file tambahan, yaitu bina desa di sini, bina desa. Nah, di sini dengan untuk view-nya yaitu bina_desa. Lalu saya sudah membuat juga untuk bagian controllernya, bina controller. Nah, di bagian route-nya saya sudah menambahkan use app /http bina controller dan juga route-nya dengan nama bina. Nah, lalu kita bisa melakukan hal yang sama untuk project ini, yaitu tadi sudah saya commit dan kita coba cek dengan menggunakan git log. Nah, di sini commit terakhir saya yaitu saya beri pesan dengan pesan commit ke-3. Nah, di sini bisa kita lihat head menunjuk ke master yang artinya kita sedang berada di commit 3. Nah, jika sudah seperti itu, kita hanya perlu mengecek si projectnya menggunakan browser. Lalu kita ketikkan saja, karena tadi route-nya kita beri nama bina, kita ketikkan saja /bina. Dan kurang lebih seperti ini tampilan untuk webnya. Ini masih ya hanya tampilan yang mengandalkan view saja, belum include database dan segala macamnya. Dan kurang lebih begitulah video kali ini. Saya Farid Fadilah, mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.